Rema hari ini, Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Berbicara tentang kekhawatiran, kita bisa belajar dari kisah Petrus yang pernah mengalami mujizat berjalan di atas air. Awalnya Petrus dengan gagah berani melangkah di atas air. Imannya begitu teguh sehingga kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat di dalam dirinya. Namun kemudian ia merasakan badai di sekelilingnya dan mulai mengizinkan kekhawatiran menguasai hatinya. Kuasa Tuhan pun berhenti bekerja dalam diri Petrus. Ia tidak bisa lagi berjalan di atas air, terjatuh, bahkan kehilangan kemampuan untuk berenang. Ya, Alkitab mencatat Petrus akhirnya tenggelam. Kita bisa lihat bagaimana kekhawatiran sungguh sangat membahayakan potensi yang ada di dalam diri kita. Ada beberapa banyak anak Tuhan yang awalnya begitu luar biasa dipakai Tuhan dalam hal melayani Tuhan. Ada berapa banyak juga anak Tuhan yang awalnya bisa maksimal dalam pekerjaannya. Tapi situasi dunia saat ini memaksa manusia jasmani kita untuk melihat tagihan demi tagihan yang datang seiring dengan menurunnya pendapatan kita, atau usia yang semakin bertambah ditambah dengan desakan dari orang tua untuk segera menikah, membuat kita sangat khawatir akan masa depan. Kalau kita menyadarinya, kekhawatiran sama sekali tidak mengerjakan kebaikan bagi kita. Bahkan sangat mungkin apa yang dialami oleh Petrus juga kita alami. Kita yang awalnya penuh dengan semangat, tiba-tiba menjadi kehilangan kemampuan dan potensi kita. Kita tidak bisa berpikir jernih, akibatnya kita kehilangan potensi besar yang seharusnya bertumbuh di dalam diri kita. Mari saat ini, terimalah rema firman Tuhan yang mengatakan bahwa inilah musimnya untuk kita berbuah lebat. Jangan izinkan kekhawatiran bertumbuh dan membunuh potensi yang ada di dalam hidup kita. Teruslah naik ke loteng atas sampai kita semakin mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kita dimampukan untuk menyadari bahwa roh yang ada di dalam kita sesungguhnya jauh lebih besar daripada semua tantangan yang ada di depan kita, sehingga kita harus terus menang menghadapi tantangan dalam hidup kita. Haleluya! Adakah pergumulan yang hari-hari ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran dalam hidup Anda? Pergumulan apakah itu? Bagaimana cara Anda mengatasi kekhawatiran tersebut? Apa yang akan terjadi jika Anda berhasil mengalahkan kekhawatiran itu? Tuliskan komitmen Anda untuk menang atas kekhawatiran. Roh Kudus, terima kasih atas semua potensi dan benih ilahi yang sudah Engkau tanamkan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk tidak mengizinkan kekhawatiran apapun menghambat pertumbuhannya benih tersebut. Karena kami rindu untuk bisa berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekhawatiran adalah semak duri pertama yang membuat seseorang tidak berbuah.